Hai, berikutnya nih masuk pola berikutnya ya. Kan tadi baru perkenalan sama kata kerja doang nih. Sekarang kita masuk ke kalimatnya. Jadi, berhubung kita belum belajar objek, jadi di sini kan tadi rumusnya itu SKOP ya. Jadi baru saya pakai yang subjek, keterangan sama predikat. O-nya kita tinggal dulu. Jadi SKP baru SKP ya. Nah, di sini subjeknya tetap sama diikuti partikel wa. Kalau kata kerja itu ya, untuk yang sementara ini, kalau belakangnya aktivitas itu biasanya yang subjek ini adalah pelakunya. Pelaku yang melakukan aktivitasnya itu. Kata kerja kan menunjukkan aktivitasnya ya. Nah, misalnya saya belajar, berarti kan watashi wa benkyou shimasu. Watashi wa aktivitas benkyou shimasu. Saya belajar, yang belajar tuh saya, bukan orang lain gitu maksudnya. Kalau misalnya orang lain, ya kalian ganti misalnya adik perempuan imoto ya, adik perempuan imoto wa benkyou shimasu, adik perempuan belajar. Nah itu. Jadi subjeknya kalau ketemu kata kerja yang ini artinya pelaku ya, subjek itu adalah pelakunya. Kemudian keterangan waktu nih, keterangan waktu. Kan di bab ini tadi kita sudah belajar ada hari, ada tanggal gitu. Terus juga di daftar kosakata itu juga saya sertakan juga yang keterangan waktu hari ini, besok, bulan depan, dan lain-lain gitu. Ada ya, jangan lupa dihafalin. Nah, contohnya dulu nih, saya malam ini belajar. Malam ini kan pakainya kongbang. Benkyou shimasu. Ini sengaja jauh ya. Watashi wa kongbang benkyou shimasu. Saya malam ini belajar. Kalau mau ngartiin boleh juga saya belajar nanti malam atau malam ini, itu boleh. Yang mana aja. Kan penerjemahan itu ya sepemahaman si yang nerjemahin. Yang penting sama ya artinya ya, maknanya ya gitu. Oke, lanjut. Kalau di pola atas saya ada ngasih partikel baru nih. Nih, kapan pakai nih? Oke, jadi gini. Kok kongbangnya nggak dikasih nih? Oke. Contoh yang kedua nih. Misalnya, hachiji ni benkyou shimasu. Watashi wa hachiji ni benkyou shimasu. Kok kongbang ini kan keterangan waktu juga ya, tapi kok nggak dikasih nih. Jadi syarat keterangan waktu yang dikasih nih itu tulis ya. Syaratnya bertemu kata kerja, saya singkatnya kakak ya, kata kerja, dan angka. Jadi, keterangan waktu itu diikuti partikel ni jika dia keterangan waktu yang bertemu dengan kata kerja dan keterangan waktunya berupa angka. Kan ini masih dalam hiragana semua nih. Kongbang, saya ubah jadi angka, ditulis angka bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, jadi walaupun dia bertemu kata kerja, tapi kalau nggak bisa saya tulis jadi angka, ya berarti nggak usah pakai ni. Langsung aja, watashi wa konban benkyou shimasu. Tapi kalau misalnya hachiji ni dia ketemu kakak nggak? Dia kan keterangan waktu, ketemu kata kerja? Iya, memenuhi syarat yang pertama. Apakah dia bisa ditulis dengan angka? Oh bisa, hachi kan 8, tambah ji. Oh bisa dong, berarti wajib pakai ni. Seperti itu. Nah, jadi jangan lupa ya kita ketemu partikel ni ya. Jadi kesimpulannya adalah partikel ni ini menyatakan keterangan waktu berupa angka dan keterangan waktunya juga harus ketemu kata kerja, mau dia lampau kek, mau dia negatif kek apa gitu ya, negatif kek positif, lampau kek tidak lampau, itu tetap harus ada ni-nya kalau memenuhi dua syarat utama ini gitu. Terus kita tadi juga sudah belajar partikel kara sama made, bisa diikuti hari, bisa diikuti jam gitu. Nah,
Kalau karamade kita lekatkan pada kalimat kata kerja, oh boleh. Contohnya nih, watashi wa hachiji kara sangji made benkyou shimasu. Nah, boleh juga nih saya belajar dari jam 8 sampai jam 3, boleh banget. Atau saya belajar pada hari Minggu nih misalnya, nichi yobi. Watashi wa nichi yobi benkyou shimasu. Oh, boleh banget. Terus saya tambahin ni juga. Oh, juga boleh. Loh, kok? Oke, kan tadi syarat ni itu menunjukkan keterangan waktu jika keterangan waktunya itu bertemu kata kerja dan bisa ditulis dengan angka. Tapi ya namanya bahasa ya, ada tapinya itu pasti. Kalau dia hari terus bertemu kata kerja, boleh pakai, boleh tidak. Saya kasih kurung nih. Jadi kalau misalnya watashi wa nichiyobi benkyou shimasu, boleh, bener. Watashi wa nichiyobi ni benkyou shimasu, oh boleh juga tuh, juga bener. Gitu. Jadi spesial dia. Boleh pakai, boleh tidak. Boleh pakai atau tidak. Untuk partikel ni-nya. Spesial. Jadi itu kesimpulannya ya. Keterangan waktu, ya kita ketemu sama partikel ni yang menyatakan keterangan waktu bertemu dengan kata kerja dan keterangan waktu angka ya. Tuh. Tapi kalau hari dan ketemu kata kerja boleh pakai, boleh tidak. Gitu. Hai, nah itu tadi untuk penggunaan partikel ni ya. Nah sekarang kalau misal mau bertanya nih dalam kalimat tanya. Misalnya, Anda belajar jam, oh jangan belajar deh, bangun aja bangun. Anda bangun jam berapa tadi pagi? Oke, nah Anda bangun jam berapa nih tadi pagi? Tanya gitu. Kan tadi rumusnya, polanya ya, S, K, P. Subjeknya kan Anda nih berarti. Ana tawa bangun jam berapa tadi pagi? Bangun otomatis di belakang ya. Ada keterangan waktu jam berapa sama tadi pagi. Kalau untuk keterangan waktu, bahasa Jepang itu dari yang paling besar dulu. Jadi urutannya tuh kayak ini. Tahun, terus bulan, tanggal, terus kayak keterangan waktu pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore baru jam. Nah, urutannya gitu. Nah, berarti kan yang menang duluan ini yang di depan kan tadi pagi. Tadi pagi kan Kesa ya. Kesa. Udah ada ya keterangan waktu di daftar kosakata. Kesa. Terus jam berapa tadi? Nanji. Karena dia ketemu. Nanji. Nanji itu kan jawabannya pasti berhubungan sama angka ya. Walaupun dia kata tanya, nggak bisa kita tulis pakai angka, tapi kan jawabannya pasti berupa angka. Jam berapa? Berarti tetap harus pakai ni. Dan dia juga ketemu kata kerja. Ana tawa kesa nanji ni oki mas taka. Kenapa mas taka? Kan udah lampau tadi pagi gitu. Oke, jadi untuk pola kalimatnya seperti ini untuk bertanya misalnya. Terus, kesa. Kesa kan juga keterangan waktu, ketemu kata kerja tapi bukan berupa angka. Berarti nggak usah dipakein partikel ni. Berarti langsung lanjut. Nanji. Nanji harus pakai ni. Karena jawabannya pasti pakai angka. Gitu.
Oke.